kasih. Terima kasih. Sebentar kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai kids, hari ini kakak bawa sesuatu. Ini adalah salah satu barang favorit yang kakak punya. Ini selalu kakak bawa kemana-mana untuk tidur, kalau lagi sambil duduk, sambil main, sambil belajar. Ini selalu kakak bawa kemana-mana. Terus kalau misalnya ada yang mau pinjam ini, kayaknya kakak nggak bakal kasih deh. Nah, kalau kids kira-kira punya nggak ya barang favorit? Coba kids sebutin. Nah, kids kita semua itu punya barang-barang yang penting yang kita suka buat kita. Dan akan sulit untuk melepaskannya. Atau lebih buruk lagi kalau dicuri atau diambil orang. Dalam cerita hari ini, kita akan melihat bahwa meskipun Yakub mencuri hak waris saudaranya, Allah tetap mengendalikan segalanya. Allah tetap bekerja untuk menepati janjinya kepada Abraham. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita nonton video berikut. Setelah Ishak dan Ribka menikah, Ribka tidak bisa hamil. Ishak berdoa agar dia bisa hamil dan Allah mengabulkan doanya. Ishak dan Ribka memiliki dua anak kembar bernama Yakub dan Esau. Esau lahir sebelum Yakub, artinya Esau adalah anak sulung. Ketika anak-anak itu tumbuh dewasa, Esau menjadi pemburu, tetapi Yakub adalah pria yang pendiam dan tinggal di rumah. Ayah mereka, Ishak, mencintai Esau karena dia berburu dan menangkap binatang liar untuk dimakan. Tapi Ribka mencintai Yakub. Suatu hari Esau pulang dari ladang dalam keadaan sangat lapar. Yakub sedang memasak sup dan Esau meminta untuk mendapatkannya. Yakub berkata, "Berikan dulu hak kesulunganmu kepadaku." Hak kesulungan berarti Esau sebagai anak sulung seharusnya mendapatkan bagian yang lebih besar dari segala harta keluarga dan menjadi pemimpin keluarga setelah ayahnya meninggal. Esau berpikir dia akan mati kelaparan, jadi dia setuju untuk memberikan hak kesulungannya kepada Yakub agar bisa mendapatkan sup itu. Bertahun-tahun kemudian, ayah Esau dan Yakub, Ishak, sudah tua dan tahu bahwa dia akan mendekati akhir hidupnya. Dia juga tidak bisa melihat dengan baik. Ishak memanggil Esau dan meminta dia untuk berburu binatang liar untuk dimakan. Kemudian Ishak akan memberinya berkat. Ribka mendengar apa yang dikatakan Ishak dan membuat rencana untuk menipunya. Dia menyuruh Yakub membawa 2 kambingnya dan dia membuat hidangan lezat untuk Ishak. Dia menyuruh Yakub membawa hidangan itu kepada ayahnya Ishak dan berpura-pura menjadi Esau. Yakub takut akan ketahuan mencoba menipu ayahnya. Meskipun Ishak tidak bisa melihat dengan baik, Esau jauh lebih berbulu daripada Yakub. Yakub khawatir Ishak akan merasakan kulitnya yang halus dan tahu bahwa dia bukan Esau. Ribka mengambil pakaian Esau dan memakaikannya kepada Yakub agar dia berbau seperti Esau. Dia juga mengambil kulit kambing dan meletakkannya di leher dan tangan Yakub agar dia terasa berbulu seperti Esau. Kemudian dia memberikan makanan itu kepada Yakub dan dia membawanya kepada Ishak. Ishak tertipu dan ia memberkati Yakub. Ketika Esau pulang dari berburu, dia mengetahui bahwa Ishak telah memberikan berkatnya kepada Yakub, hak kesulungan kepada Yakub. Esau telah ditipu dari berkatnya dan ia sangat marah. Perjanjian Allah dengan Abraham berlanjut ke generasi berikutnya. Esau menjual hak kesulungannya, memberikan Yakub hak atas berkat-berkat indah yang dijanjikan Allah kepada ayahnya Abraham. Melalui keluarga Yakub, Allah akan mengutus juru selamat yang dijanjikan untuk membawa berkat dan keselamatan bagi dunia. Kids, bagian firman Tuhan tadi diambil dari kitab Kejadian 25 dan 27. Allah berjanji akan menjadikan Abraham sebagai bapak dari banyak bangsa. Allah menepati janjinya. Dia memberkati Abraham dan Ishak. Kemudian ia memberkati Ishak dan Ribka dengan 2 anak laki-lakinya, yaitu Yakub dan Esau. Karena Esau adalah anak sulung, hak waris jatuh kepadanya. Hak waris diberikan kepada anak sulung karena ia akan menjadi pemimpin keluarga. Tetapi Yakub menginginkan hak kesulungan, jadi ia menipu saudaranya untuk mendapatkannya.
Bagaimana Yakub membuat Esau memberikan hak kesulungan kepadanya? Nah, suatu ketika Esau lapar. Jadi dia menukar hak kesulungannya dengan sup yang dibuat oleh Yakub. Hak kesulungan jauh lebih berharga dan penting daripada semangkuk sup. Yakub memanfaatkan kelaparan Esau dan Esau membuat pilihan yang bodoh. Tetapi Allah tetap mengendalikan segalanya. Yakub dan ibunya Ribka kesulitan mempercayai rencana Allah. Jadi mereka membuat rencana sendiri. Apa rencana mereka? Ribka dan Yakub menipu Ishak agar memberkati Yakub. Mereka membuat Yakub terlihat seperti Esau dan karena Ishak tidak bisa melihat dengan baik, dia tertipu. Karena semua orang berdosa, kita juga sering mencoba mengendalikan hidup kita atau membuat segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan kita. Tetapi Allah yang mengendalikan segalanya dan rencananya yang terbaik, meskipun kadang sulit diterima. Alih-alih menipu untuk membuat Ishak memberkati Yakub, Ribka dan Yakub seharusnya mempercayai rencana Allah. Yakub menipu ayahnya dan saudaranya Esau menjadi sangat marah ketika mengetahui hal itu. Tetapi apakah dosa Yakub menyebabkan rencana Allah gagal? Ternyata tidak. Allah yang mengendalikan segalanya. Dan rencananya tetap berlaku meskipun Yakub dan Ribka melakukan tipu daya yang berdosa. Perjanjian Allah dengan Abraham terus berlanjut ke generasi berikutnya. Esau menjual hak kesulungannya sehingga Yakub mendapatkan hak atas berkat-berkat indah yang dijanjikan Allah kepada ayahnya Abraham. Melalui keluarga Yakub, Allah akan mengutus juru selamat yang dijanjikan untuk membawa berkat dan keselamatan bagi dunia. Yakub membuat kesalahan karena dia adalah seorang pendosa yang membutuhkan penyelamat. Ketidaktaatan kita terhadap perintah Allah disebut dosa, dan dosa ini memisahkan kita dari Allah. Melalui keluarga Yakub, Allah mengutus anaknya Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa. Sebelum Yakub dan Esau lahir, Allah memberitahu Ribka bahwa Esau akan melayani Yakub. Firman Allah tergenapi, meskipun Yakub menipu saudaranya dan ayahnya. Alih-alih mempercayai Allah dan menunggu waktunya, Yakub mencoba mengambil kendali. Esau marah pada saudaranya karena mengambil hak kesulungannya dan berkatnya. Yakub tidak bertindak jujur atau menunggu janji Allah. Yakub adalah seorang pendosa yang membutuhkan keselamatan dari dosanya. Esau juga adalah seorang pendosa yang membutuhkan keselamatan dari dosanya. Namun syukur kepada Allah karena dosa tidak menghentikan rencana Allah. Kita sama berdosanya dengan Yakub dan Esau. Namun Allah tetap mengendalikan segalanya dan melalui keluarga Yakub, Yesus suatu hari akan datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Oke kids, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar dari Yakub dan Esau bahwa janji-Mu ya dan amin meskipun kami seringkali tidak taat. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami. Ajar kami untuk selalu taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, kids, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.